Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Anak soleh dan soleha, kaifa halukum? Alhamdulillah khair. Ya, hari ini belajar matematika di tema 3 subtema 1. KD 3.7 yaitu mendeskripsikan dan menentukan hubungan antar satuan baku untuk panjang, berat, dan waktu yang umumnya digunakan dalam kehidupan sehari-hari. Ya, jadi maksudnya dalam kehidupan sehari-hari itu kita pakai ya satuan panjang, ya berat, dan waktu. Kalau untuk panjang biasanya belakangnya ada meter, ya kilometer, ya sentimeter, ya sedangkan berat itu ada belakangnya itu gram, kilogram, ya terus miligram. Nah, sedangkan satuan waktu itu dari detik ya yang ada di jam sampai di kalender itu untuk tahun, ya. Jadi itu yang perlu diketahui bahwa satuan itu yang untuk dipakai sehari-hari itu ada satuan panjang, berat, dan waktu. Nanti akan kita pelajari untuk saat ini yaitu satuan panjang. Setelah menjelaskan tentang macam-macam satuan, ya, satuan panjang, satuan berat, dan satuan waktu. Sekarang kita masuk ke satuan panjang, ya. Nah, sebelum masuk sini kita perhatikan dulu. Nah, jadi untuk mengukur panjang itu ada macam-macam alat. Ada meteran roll, meteran saku, meteran pita, dan lainnya lagi, ya. Nanti mungkin kalau di lapangan ya, di lapangan itu di rumah atau di mana ya, melihat oh ini untuk mengukur apa? Oh panjang. Nah, kalau untuk panjang ingat berarti ada meternya. Kalau di situ tulisannya belakangnya ada kata meter, berarti itu untuk panjang. Tapi kalau misalnya di situ ada tulisannya gram, nah berarti itu untuk berat, ya. Nah, untuk saat ini saya kasih dulu yang ketiga yang sering dipakai, ya. Meteran roll itu biasanya untuk mengukur luas tanah, ya. Makanya kalau dia akan mengukur luas tanah itu makanya meteran roll, ya. Meteran roll. Nah, nanti bisa dilihat juga di buku yang mana meteran roll itu, ya. Bisa juga mengukur jarak dari misalnya dari rumah, ya, ke mana nih, ke seberang jalan, ya. Karena meteran roll itu biasanya lebih panjang, ini meteran satu. Meteran satu itu biasanya paling panjang itu sekitar 6 sampai 7 meter, ya. Nah, makanya meteran satu dipakai untuk mengukur tinggi badan, ya, meja, terus pintu, jendela, ya, itu meteran satu. Nah, meteran pita ya lebih fleksibel, itu biasanya untuk mengukur tingkat dada, ya. Biasanya itu tukang jahit, ya. Misalnya kita mau bikin baju, celana, dia pakai meteran pita karena lebih fleksibel untuk mengukurnya, ya. Jadi macam-macam ukur yang ini untuk kasih mesinnya, ya. Jadi kalau untuk mengukur berarti ini tinggalnya mau bikin tanah, pakai meteran pita, ya, dan meteran saku. Nah, karena biasanya meteran saku itu dari 9 logam, ya. Meteran roll juga bisa, cuma terlalu panjang, terlalu berat, ya. Ntar kita akan megang meterannya karena dia panjang. Kalau meteran itu kan paling panjang itu sekitar 1 meter atau 1,5, ya, lebih ringan. Ya. Ini memang cukup panjang. Oke. Setelah belajar macam-macam alat cukup panjang, jadi kita masuk ke satuannya, ya. Itu dari kilometer, hektometer, dekameter, meter, desimeter, sentimeter, milimeter, ya. Nah, jadi K kilometer, H hektometer, DA dekameter, M meter, D tanpa A berarti desimeter, C sentimeter, M milimeter. Nah, supaya tidak lupa, ingat aja kucing hitam dalam mobil, desi cermat, mondar mandir, ya. Kucing berarti K, kilometer hitam berarti hektometer, dalam berarti dekameter, mobil berarti M meter, desimeter, cermat berarti sentimeter, mondar mandir berarti milimeter, ya, supaya tidak lupa. Nah, untuk penghitungannya, ya, ketika dari yang paling atas ke bawah
itu dikalikan 10 ya, dikalikan 10. Tapi kalau misalnya dari bawah ke atas itu dibagi 10 ya. Misalnya contoh 1 kilometer berapa dekameter? Nah ini kan berapa? 1, 2. Berarti lihat aja, ini kan 10, ini 10, nolnya 2 kan. Nah berarti langsung aja dikalikan dengan, kalau nolnya 2 berarti 100 ya, kalau nolnya 2 100. Berarti kan dari 1 kilometer berapa dekameter, desimeter, dekameter ya. Jadi 1 kilometer berapa dekameter? Ingat BA itu deka ya, kalau B aja desi ya. Kita juga yakin ya. Oke, ini lagi 1 kilometer itu berarti dikalikan dengan 100 ya, berarti 100 dekameter. 1 kilometer sama dengan 1 dekameter. Begitu pun 1 kilometer sama dengan 10 hektometer. Nah hektometer ini yang biasa dipakai untuk hektar ya. Jadi 1 hektar ya, seperti itu. Tapi itu nanti beda lagi urutannya ya. Jadi contoh misalnya dibalik lagi, tadi 1 kilometer sama dengan 100 dekameter. Nah, berarti 100 dekameter sama dengan 1 kilometer. Kenapa? Ini dibagi dengan 100 ya. Jadi kalau dari angka itu nolnya ada 2, berarti lihat aja nolnya ada 2 ya, nolnya ada 2 berarti 100. Makanya 100 ya dibagi 100 sama dengan 1 ya. Oke, kita contohkan dulu di sini ya. Biar 1 kilometer sama dengan berapa dekameter? Tadi ingatnya 1 kilometer berapa dekameter, berarti turun 2 naik tangga, nolnya 2, berarti satunya ini tetap dikalikan dengan nolnya 2 berapa? 100. Nah ini tidak berubah angka satunya ya, tetap. Nah, lihat aja nolnya tetap angka 1, nolnya ada 2 dikasih 2 berarti sama dengan 100. Makanya di sini 100 dekameter. Gimana kalau dibalik? 100 dekameter berapa kilometer? Nah karena dari bawah ke atas itu dibagi, berarti 100 dibagi 100 ya, 100 dibagi dengan, karena naik nolnya 2 dibagi 100. Nah kalau pembagian ada nolnya gampang. Di sini nolnya ada 1, ini ada 1 coret. Nah ya, ini ada 1, ini ada 1 coret lagi. Harus sama ya, jangan mencoret aja. Kalau di sini nolnya 2, sini nolnya 1, satu saja yang coret ya, jangan semuanya dicoret. Jadi di sini 1 dicoret, ini juga 1. Kalau di sini ada 1 0, di sini nggak ada, ya jangan ya, berarti cukup ini aja yang dicoret ya. Makanya ini dicoret semuanya, tinggal 1 sama 1. Nah makanya 1 dibagi 1 sama dengan 1. Jadi 100 dekameter sama dengan 1 kilometer ya. Kita lihat contoh soal ya. 400 cm berapa meter? Nah tadi gimana? Berarti satu sini ya, 400 dikali centimeter ke meter. Nah berarti naik. Kalau naik berarti gimana? Ya coba kita lihat. 1, 2 berarti 2. Nah sama seperti ini 2 ya, karena 2 berarti nolnya juga 2 ya. Ingat aja dia berapa kali naik atau berapa kali turun. Kalau 2 kali turun berarti nolnya 2, berarti dibagi 100. Nah ini bukan kali, nah, dibagi ya, dibagi 100 ya. Kenapa 100 bukan 300 atau 200? Karena angkanya kan 1 ya, angkanya 1 tidak berubah ya. Jadi makanya depannya juga 1 tetap. Nah kenapa 100? Karena 2 anak tangga. Ya, anak tangga kan berarti kan nolnya 2 ya. Makanya dibagi 100. Nah yang tadi sudah diajarkan, di sini nolnya ada 2, sini juga 2, berarti bisa coret dua-duanya.
ya. Nah, tinggal 4 sama 1, 4 dibagi 1, 4. Inilah jawabannya. Jadi 400 cm sama dengan 4 meter, ya. Begitupun yang 800 dibagi tetap 100. Kenapa? Karena dari sentimeter ke meter itu 100, nggak berubah-ubah, ya. Nggak berubah-ubah. Begitu pun dari meter ke senti juga sama 100. Cuma bedanya kalau dari meter ke senti itu dikali, sedangkan dari sentimeter ke meter itu dibagi. Nah, ini nolnya juga. 8 dibagi 1 sama dengan 8. Jadi ya mepet ya. Dan ini jeli untuk melihat ya. Jadi 18 cm sama dengan 8 meter ya. Bisa kelihatan ya. Nah, sekarang dari meter ke sentimeter, nah turun ya. Nah, kalau turun gimana? Dikali. Karena 2, tangga 1, 2 berarti nolnya juga 2. Berarti 5 dikali 100 ya. Karena kalau ke bawah itu dikali, kalau ke atas itu dibagi. Nah, kalau seperti ini gimana cara gampang? 5 kali 1, 5. Tambah saja nolnya 2. Nah, ya. Jadi 500 ya. Begitupun yang 11 meter ke senti. Karena dari meter ke senti sama, berarti ini juga sama dikalikan 100. Tinggal depannya berapa? Kalau ini kan 5. Nah, berarti ini 11 dikali 100. Ya, tulisan nolnya kurang bagus ya. Ya. Nah, jadi tetap dari meter ke senti itu 100. Ya sama. Tinggal depannya berapa? Ini 5, ini 11. Nah, ya. Nah, berarti 11 kali ini meter ke senti 100, ini 11 berarti 11 kali. Nah, ini gimana nih? Ini sama, 11 kali 1 ya 11. Berapapun dikali 1 ya itu juga ya. 55 dikali 1 ya 55 ya. 1000 dikali 1 ya 1000 ya. Pokoknya kalau dikali 1 ya tetap nggak berubah, tinggal nolnya ada berapa? 2, tambahin 2. Jadi 1100 cm. Jelas nggak makanya? Berarti titik 1100 cm ya. Kalau ini bagaimana? Ada meter ke senti, ini senti ke senti. Nah, senti ke senti tetap tidak berubah. Tinggal yang ini dirubah. Ya. 2 meter mau ke senti, jadi meter ke senti. Nah, berarti ini harus dikali 100. Karena meter ke senti. 2 dikali 100 sama dengan berapa? 2 kali 1 2. Tambahin 200. Berarti 2 meter itu sama dengan 200 cm. Nah, ini tinggal ditambahkan. Ingat, dari kanan dulu ini satuan, ini kan satuan, ini satuan, kanan satuan, berarti tulisnya sama ya, sejajar. Ini 1 puluhan, yang ini puluhan, nah, tulisnya sejajar ya. Dan sampai 5-nya taruh sini, 1-nya taruh sini. Nah, ini satuan, ini puluhan, ini ratusan, sedangkan ini 1 kan puluhan, bukan ratusan. Nah, makanya taruhnya di bawah puluhan. 5 satuan di bawah, taruh di bawah sama-sama satuan ya. Jadi tinggal ditambah 215 cm ya. Insyaallah mudah ya. Yang 6 bagaimana? Sama dengan 6 juga ya. 6 dikali 100 karena dari meter ke senti sama dengan 600 cm. Yang ini ya tadi jangan lupa, walaupun 0 ini juga dia satuan, ini satuan berarti sama. 4 ini puluhan, makanya kita 40, berarti ditambah puluhan di 2 menjadi 640 cm ya. Jadi itu cara penghitungan satuan panjang ya.
jangan lupa ya. Rumusnya ini kucing hitam dalam mobil basic cermat dan mandiri. Kalau turun dikalikan, kalau naik dibagi. Satu anak tangga itu bernilai 10. Kalau 2 anak tangga berarti bernilai 100. 3 anak tangga berarti nolnya 3, berapa? 1000. Begitupun kalau misalnya sampai 5. Nah, ke 5 berarti nolnya ini berarti berapa? 100.000. Ya. Jadi tinggal lihat aja berapa anak tangga. Ya, kalau 4 berarti nolnya 4, kalau 4 berarti 10.000. Ya. Ini sudah cara penghitungannya. Ini juga. Nah, sekarang kita akan kasih tahu gimana ini kok bisa sih 100 dari 100 kok main coret-coret aja, sebenarnya bukan main coret-coret ya, tapi ada hitungannya ya. 100 ya, kalau kita pakai yang ke kanan ya, berarti kan 1 dibagi 1 dibagi berapa sih? 1 berarti habis sisa 0 ya. Gini ya, biar lebih enak. 100 dikali berapa hasilnya? 100 1 kan? Nah, 1 udah habis ya, kayak gitu. Nah, makanya nolnya langsung dihilangkan. 100 dikali berapa hasilnya? 100 1 ya. 500 dikali berapa hasilnya? 500 1. Nah, makanya nolnya juga hilang ya. Kalau dikalikan, oke. Kalau dikalikan bagaimana ini? Seperti yang nomor 4 ya. Berarti nah, kalau dikalikan ini dulu ditulis paling atas karena dia paling banyak ya. 100 lalu bisa menjadi bagus sekali tulisnya. 100 dikali 11 ya. Nah, 1 kali 0 0, 1 kali 0 1 kali 1 1 ya. Nah, terus yang sini ya, dikalikan ke sini dulu ya. 1 kali 0 0, tapi naruhnya di mana? Di sini tempat puluhan, karena ini puluhan 1 ya. Kalau ini karena ini dengan satuan, tempatnya di satuan. Jadi ini tempatnya puluhan, ini satunya puluhan. 1 kali 0 0, taruhnya di puluhan. 1 kali 1 kali 0 0, sebenarnya gimana? Nah, karena puluhan dengan puluhan berarti tempatnya di ratusan, karena 10 kali 10 100 kan. Nah, ini tempatnya puluhan, ini puluhan. Dari yang dikalikan berarti ada yang tempat ratusan, kan di sini tempat ratusan. 1 kali 0 0. Nah, ini 1 tidak 1 tempatnya di sini. Nah, jadi terus saja pilih ya. Nah, sudah semua di jumlah 0 0 1 1. Nah, dapatnya ya 1100. Nah, itu cara menghitung perkalian ya. Jadi ya, perhatikan saja ya, dilihat lagi caranya bagaimana dan alat hitungnya ya. Sudah dijelaskan semuanya ya, mulai dari macam-macam ukur, cara menghitungnya, cara menghafalnya ya. Dan tidak lupa jika masih ada yang kurang jelas diputar lagi saja ya, diputar videonya ya, diperhatikan sungguh-sungguh sambil menghitung juga ya, lebih baik lagi ya, supaya bisa lebih paham ya. Saja yang bisa saya sampaikan, kita tutup dengan baca majelis. Subhanallah wa bihamdihi, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum